Ok, bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va? Voilà, aujourd'hui je voudrais bien ajouter un peu d'explication sur notre matériau de leçon 3 que je ne vous expliquais pas encore dans notre dernière leçon. Gitu. Oke, apa kabar semua hari ini? Saya ingin sekali membuat sedikit tambahan penjelasan mengenai materi yang kemarin belum saya jelaskan secara tertulis ke Anda. Jadi materinya masih dari buku kita. Alors, khususnya mengenai yang di sini ada fonetik di halaman 35. Saya ingin tambahkan ini karena ini nanti bisa Anda gunakan atau berguna pada saat nanti kita mengerjakan tugas lisan kita pada saat kita harus membuat video pendek mengenai tugas meet Anda. Voilà, di dalam penjelasan ini actually you can understand easier than in French explanation karena the explanation here is in English, so it is easier for you to understand ya. Cuman saya ingin lebih menjelaskan saja bagaimana prakteknya dalam pengucapan gitu ya. Jadi penjelasan saya ada di halaman 35 ini di dalam buku modul kita. Anda boleh sambil melihatnya atau Anda dengarkan dan lihat wajah saya juga nggak apa-apa gitu. Baik, jadi di dalam buku itu ada 3 hal yang dijelaskan mengenai liaison, enseignement, dan édition. Jadi kalau liaison itu adalah sebuah penggabungan huruf. Jadi biasanya kalau sebuah kata diakhiri dengan konsonan, konsonan terakhir itu tidak terbaca. Contohnya ini, vous, kemudian nu itu bukan dibaca vus, bukan dibaca nus, tapi dibaca vu. S-nya, konsonan itu biasanya tidak terbaca. Tetapi dia akan mengalami liaison, jadi akan menjadi terbaca apabila dilanjutkan atau diikuti oleh kata-kata yang lain, verbal, yang diawali dengan huruf-huruf vokal. Maka dia harus ada liaison, jadi pembacaannya harus digabungkan. Kemudian pada saat digabungkan berubah menjadi Z pembacaannya. Jadi bukan vous avez tapi vous avez gitu. Nah, ini yang berasal dari avoir. Demikian juga untuk nu. Jadi yang ini menjadi avons kan pembacaannya. Jadi ini dibaca digabung menjadi nous avons gitu. Kemudian kemarin sedikit saya di penjelasan saya ada kata être. Être itu untuk vous menjadi et. Jadi bukan vous êtes tapi juga menjadi vous êtes gitu. Kemudian saya berikan contoh yang lain nanti. Masih ingat pada saat kita bertanya vous vous appelez comment gitu ya. Di sini ada kata vous dengan appelez. Jadi ini juga bukan vous appelez tapi vous vous appelez. Kemudian saya tambahkan kata kerja, ada kata apprendre. Apprendre itu learn. Untuk vous menjadi vous apprenez. Kemudian ini juga pembacaannya bukan vous apprenez tetapi menjadi vous apprenez. Gitu. Jadi liaison adalah penggabungan dari konsonan yang biasanya tidak terbaca pada sebuah kata yang diikuti dengan kata yang lain yang diawali dengan vokal dan pembacaannya digabung. Kemudian SS tadi atau bunyi itu tadi berubah menjadi bunyi Z gitu. Nah, itu yang disebut dengan liaison gitu. Dan kita masuk yang kedua mengenai enseignement. Jadi enseignement itu terjadi apabila kalau di dalam di buku di sini disebut dengan voice consonant gitu. Jadi voice consonant itu konsonan yang atau yang terbunyikan atau yang terucapkan di dalam sebuah kata dalam bahasa Prancis. Contohnya ini ya, L-nya terbaca. Kel. Kemudian ini juga L, with, T-nya terbaca, neuf, F-nya terbaca, dis, jadi X dibaca dengan S. Nah, ini yang disebut dengan konsonan yang saya sebut sebagai konsonan dengan terucap. Nah, konsonan-konsonan yang terucap ini harus digabungkan dengan kata yang lain yang mengikutinya apabila kata-kata itu diawali dengan vokal. Jadi ini juga quel âge, bukan quel âge tapi quel âge. Elle,
8 ans, 9 avril, 10 étudiants. Jadi ini digabung gitu ya. Ini menjadi quel âge? Toi quel âge? Vous avez quel âge? Elle a 19 ans. Gitu. Kemudian ini bisa juga bilang il a. Ini 8 ans. Kemudian ini 9 avril, bisa juga menjadi 9 ans misalnya gitu ya. Saya ganti dengan tahun, on, 9 ans. Kemudian 10 étudiants, ada 10 mahasiswa. Maaf, ini harusnya ada S-nya ya. 10 étudiants ini digabungkan. Itu. Ini yang disebut dengan enseignement. Oke. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan elision. Elision itu kalau saya lebih mudahnya katakanlah menyingkat gitu ya. Jadi ada kata-kata yang disingkat diganti dengan tanda koma di atas, atau bahasa Prancis disebut dengan apostrof. Jadi contohnya di sini ada je, me, le dengan la. Ini adalah contoh untuk artikel defini. Kemudian yang je itu menjadi j pada avoir. Kemudian di sini ada me pada m'appeler. Kemudian l'étudiant dan l'étudiante. Nah, ini yang disebut dengan elision atau singkatan. Nah, gitu. Nah, itu penjelasan saya dari video mengenai fonetik ini. Jadi harapan saya bisa membantu Anda untuk nanti pengucapannya lebih baik pada saat kita mengerjakan UAS nanti. Bon, merci, au revoir.